Selamat pagi bagi kita semua. Saya Fernandes Sadrak Manalu akan menjelaskan mengenai bahayanya HIV di dalam kehidupan kita. Pertama-tama kita juga harus mengetahui apa itu virus. Virus adalah suatu partikel-partikel yang sangat kecil yang memiliki DNA atau RNA di dalam sel tubuhnya. Terus virus ini hanya dapat hidup di dalam makhluk hidup. Kalau misalnya dia tidak di dalam makhluk hidup, dia akan mengkristalkan diri. Begitu. Terus ciri-ciri virus ada dua. Mengapa virus ada yang dikatakan sifat makhluk hidup dan juga ada yang dibilang makhluk mati? Alasan pertama yang kenapa disebut sifat makhluk hidup, karena virus ini dapat bereproduksi. Kedua, karena virus ini memiliki asam nukleat. Yang kayak tadi nih, asam nukleatnya virus itu terdiri atas DNA atau RNA. Virus itu tidak memiliki seperti kayak manusia, kayak memiliki dua asam nukleat, yang DNA sama RNA. Kalau virus ini hanya memiliki salah satu ya. Kayak misalnya bakteri ini, virus ini memiliki RNA. Berarti nggak mungkin lagi punya DNA lagi kan? Ya udah. Sekarang yang kedua, sifat mati. Kenapa virus dikatakan sifat mati? Karena virus ini kan tadi saya sudah katakan, virus ini hanya hidup waktu ada makhluk hidup. Jikalau dia tidak menempel pada makhluk hidup, ia akan mengkristalkan diri. Terus alasan kedua, karena virus tidak memiliki sel. Virus ini memiliki keuntungannya. Yang keuntungan pertama ini, ya contohnya nih, virus ini dapat membuat vaksin. Virus ini pertama dilemahkan dulu, habis itu dilemahkan atau gak dimatikan, habis itu dibuatlah vaksinnya ini. Terus ada dampak kedua, yaitu dampak yang mematikan, dampak merugikan. Ya contohnya virus HIV ini. Virus HIV ini bentuknya bulat. Dia memiliki asam nukleatnya RNA. AIDS ini memiliki yang bernama virusnya, yaitu HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Jadi HIV ini akan menyerang sel darah putih, ya, atau bisa dibilang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV adalah virus golongan retrovirus yang mempunyai dua molekul RNA. Virus ini dikatakan berasal dari Afrika yang telah mengalami mutasi. Penularan AIDS berbeda dengan penularan penyakit dari yang lainnya. Virus HIV ini akan mati jikalau terkena dengan udara, tidak menulari dengan udara terbuka, kontak biasa, ataupun melalui gigitan serangga. HIV menular melalui hubungan seksual, atau bisa dikatakan seseorang memiliki penyakit HIV, terus dia kayak melakukan hubungan seksual bersama orang lain. Nah, orang yang berhubungan dengan orang penyakit HIV ini akan terkena dengan virus tersebut. Terus kedua, yaitu dengan penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi HIV. HIV juga dapat tertular melalui keturunan yang
terinfeksi HIV kepada bayinya. Penyakit HIV ini dapat berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan lebih dari misalnya 1 tahun, bisa 3 tahun, begitu. Terus HIV ini kan tadi saya sudah katakan dia menyerang sistem kekebalan tubuh. Misalnya orang cuma berdarah dikit, tapi dia langsung berdarahnya agak lama berdarah, habis itu lama gitu sembuhnya, begitu. Kayak lama lah sembuhnya. Terus misalnya terkena penyakit demam, nah pasti dia langsung kayak gak ada imunnya, kayak langsung capek lah gitu, langsung kena. Terus HIV yang diam di dalam tubuh akan bereproduksi dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Tubuh penderita akan semakin rentan terhadap berbagai penyakit. Nah, seperti yang tadi saya katakan, HIV menyerang sistem kekebalan tubuh, sel darah putih, atau bisa dikatakan sel darah putih. Penyakit yang umumnya diderita pengidap HIV adalah pneumonia, diare, kanker, penurunan berat badan, dan gagal jantung. Pada penderita HIV banyak terkonsentrasi di dalam cairan tubuh, seperti darah, cairan mani, cairan vagina, dan air susu. Pokoknya yang tentang cairan-cairan gitulah. Terkonsentrasi pada HIV ini, terkonsentrasinya ini menyebar melalui cairan-cairan juga gitu loh. Terus sekali virus menginfeksi penderita, virus akan tetap ada sepanjang hidup penderita. Wah, jadi begitu mengapa bahayanya HIV, karena ya begitu, menyerang kekebalan kita menurun. Terkena penyakit pun sedikit udah keok. Bahkan HIV ini dapat menyebabkan kematian kepada penderita. Bagaimana sih caranya menghilangkan HIV? Yaitu pertama, jangan menggonta-ganti pasangan. Kedua, jangan melakukan hubungan seksual di luar nikah. Ketiga, selalu menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual. Sekian dari presentasi yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.